Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya MC Riki Firdaus dengan NPM 231506118. Jadi video ini saya akan menjelaskan tugas proyek akhir mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi pada bagian satu, saya mengambil teknik AI searching dan algoritma ASTAR. Untuk judulnya itu adalah pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma ASTAR. Jadi algoritma ASTAR adalah sebuah algoritma di teknik searching AI. Yang mana algoritma ini adalah algoritma pencarian heuristik yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam sebuah graf. Pada kasus yang saya gunakan ini, jadi algoritma STAR digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian rute pada peta graf sederhana. Misal dari simpul A ke simpul G. Setiap simpul terhubung dengan bobot tertentu atau harga dan juga jarak tujuan yang telah ditentukan. Jadi program akan menelusuri jalur paling optimal dengan mempertimbangkan total biaya sebenarnya dan juga estimasi jarak. Jadi pada kode pertama saya mengimpor HipQ yang mana merupakan library dari Python. HipQ ini adalah library yang digunakan untuk membuat priority queue agar node dengan total biaya terendah diproses terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat dua dictionary yang mana yang pertama itu ada dictionary grep. Jadi dictionary grep ini tempat menyimpan harga atau bobotnya. Jadi dari A ke B itu bobotnya satu, dari A ke C itu bobotnya 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada dictionary heuristic untuk jarak. Jadi dari A ke G itu jaraknya adalah 10, dari B ke G itu adalah 8. Selanjutnya terdapat fungsi astar search. Ini adalah fungsi utama pencarian menggunakan astar, algoritma astar. Jadi pertama terdapat tabel open list, lalu terdapat hipq.hippush yaitu fungsi di hipq untuk melakukan push. Jadi fungsi ini akan melakukan push ke open list, yaitu ada 4 parameternya, yaitu bisa lihat fg. Jadi di astar fg itu adalah f bobot di node saat ini, di pad saat ini, lalu g adalah total bobot, target itu adalah pad saat ini, dan ini adalah total pad yang sudah dilalui. Lalu terdapat visited sama dengan set. Jadi ini digunakan untuk menyimpan node yang sudah diproses agar tidak diulang. Selanjutnya terdapat while open list. Jadi ini dia perulangan yang akan mengecek apakah masih ada node yang berada di antrian yang belum dikunjungi. Jadi di sini terdapat if current, yaitu pad saat ini adalah gold. Dia akan mengembalikan nilai padnya. Dan if current invisited, jadi pad ini sudah dikunjungi, dia akan continue dan menambahkan pad yang dikunjungi ini sebagai sudah divisited juga, sehingga ketika dicek misalnya kita kembali ke node saat ini dia sudah tercatat sebagai visit. Lalu di sini terdapat perulangan for yang mana menggunakan iterasi semua tetangga current, yang mana akan menghitung G baru, new G, dengan biaya dari start, lalu menghitung new F dengan biaya estimasi ke goal, lalu akan masukkannya ke open list. Lalu selanjutnya return none. Jadi ini dia akan mengembalikan nilai ini jika tidak ada jalur yang ditemukan.
atau terjadi masalah dengan biaya yang tidak hingga. Lalu di sini terdapat start node dan goal node. Jadi di sini tempat di mana menginisialisasi startnya dan juga goalnya. Lalu ini untuk menjalankan startnya dan menyimpan hasil dari jalur dan total biaya. Selanjutnya terdapat print untuk menampilkannya di terminal. Selanjutnya saya akan coba untuk menjalankannya. Jadi pertama saya akan mencari jalur optimal dari A ke G. Jadi bisa dilihat rute terbaik dari A ke G adalah A, B, D, dan G. Lalu total biayanya adalah 12. Contoh lain saya misal dari A ke, bisa dilihat di sini misal dari A ke F. Jadi dari A ke G kan tidak melalui F, jadi bisa kita coba. Nah, jalurnya masih berbeda. Jadi bisa dilihat dari A ke F adalah A, C, F. Biayanya adalah 7. Karena saya akan mencoba jadian yang itu. Jadi karena H itu tidak ada di dictionary, dia akan mengembalikan total biaya. Ya. Selanjutnya bagian 2. Jadi bagian 2 saya mengambil judul klasifikasi penyakit diabetes menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Jadi teknik E-nya adalah learning, singkat untuk supervised KNN. Ini adalah algoritma, salah satu algoritma di supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Dari algoritma ini, prediksi kelas untuk data baru ditentukan berdasarkan mayoritas kelas dari jumlah K atau tetangga terdekat yang dihitung menggunakan metrik jarak seperti Euclidean distance. Jadi pada kasus ini, algoritma KNN digunakan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit diabetes berdasarkan data kesehatan pasien, seperti kadar glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh, dan usia. Jadi dataset digunakan merupakan data nyata, real dataset dari PIMA Indians Diabetes Dataset yang saya dapat dari website Kaggle. Jadi model bekerja dengan membandingkan data pasien baru terhadap data hati, lalu menentukan kelas berdasarkan tetangga terdekat yang paling mirip. Evaluasi dilakukan dengan metrik akurasi dan confusion matrix. Jadi bisa dilihat pada kodenya ada beberapa library yang di import, itu ada Dash dan Py, lalu ada Matplotlib dan juga Seaborn. Lalu juga terdapat library yang khusus digunakan untuk KNN. Selanjutnya di sini terdapat URL, jadi ini adalah datasetnya dan juga DF untuk membaca menggunakan fungsi untuk membaca URL. Selanjutnya di sini terdapat X dan Y yang mana digunakan untuk membaca fitur membaca kolom kelas. Lalu di sini terdapat scalar dan xcap-nya yang mana scalar itu adalah sama dengan standar scalar yang digunakan untuk membuat skala fitur menjadi rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Lalu untuk xscale-nya itu menggunakan fungsi, jadi scalar tadi diberikan fungsi fit transform X
untuk menghitung statistiknya dari X. Lalu langsung menerapkan transformasi skalanya. Selanjutnya di sini ada X train, X test, Y train, Y test sama dengan train test split, X scale, Y, test size sama dengan 0,2, random state per 2. Itu digunakan untuk membagi data menjadi 80% latih dan 20% uji. Lalu random state-nya adalah 42 untuk memastikan hasil split tetap sama jika dijalankan ulang. Lalu di sini ada terdapat K sama dengan 5, model K-Next classifier-nya, N Next sama dengan K. Ini digunakan untuk menetapkan jumlah tetangganya. Jadi K itu sebagai jumlah tetangganya. Lalu K-Next classifier ini untuk membuat objek klasifikasi KNN-nya. Lalu ada model.fit, itu adalah fungsi untuk melatih model KNN dengan data latih dan label yang tertera, yaitu X-train dan Y-train. Lalu terdapat Y-pred, yaitu model predik X-test untuk digunakan untuk membuat menggunakan model untuk prediksi label dari data uji X-test. Selanjutnya terdapat print untuk menampilkan hasil akurasi model KNN, akurasi dan classification report. Lalu di sini untuk pembuatan lampirannya. Jadi di sini ada configuration matrix yang mana akan ditampilkan sebagai heat map. Selanjutnya akan saya coba tes. Jadi bisa dilihat di sini conclusion matrixnya. Jadi di sini untuk X-nya itu ada predicted dengan nilai 1 dan 0. Lalu ada untuk Y-nya itu aktual 1 dan 0. Dan untuk datanya bisa dilihat yang aktualnya 1, predictednya 0 itu berjumlah 0. Yang aktualnya 1, predictednya 1 itu 43. Yang aktualnya 0, predictednya 0 itu 18. Dan aktualnya 0, predictednya 1 itu 10. Jadi berdasarkan data ini bisa dilihat yang mana dia akan mengecek apakah saat aktual 1 dia nih terbaca true dan terprediksi true itu adalah 43. Yang mana aktualnya false dan predictednya false itu 18. Jadi dari berdasarkan data yang terbaca, sebagian besar berhasil menyimpulkan secara akurat. Di mana untuk yang tidak akurat itu terdapat hanya 10, sementara yang akuratnya terdapat 61. Hmm. Saya ulangi untuk jalankan ininya. Jadi setelah dijalankan, seperti ini hasilnya confusion matrixnya. Jadi terdapat X dan Y. Untuk X-nya itu predicted dan Y-nya aktual. Jadi untuk yang terprediksi 0 ini false dan 1 ini true. Jadi saya menggunakan bahasa jadi yang terprediksi tidak diabetes dan aslinya diabetes itu 0. Lalu yang terprediksi tidak diabetes yang aslinya juga tidak diabetes itu 18. Selanjutnya yang terprediksi diabetes dan aslinya diabetes itu 43. Dan yang terprediksi diabetes yang mana aslinya tidak diabetes itu 10.
Jadi berdasarkan data ini dia sebagian besar berhasil memprediksi dengan tepat. Baik, sekian dari saya. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.